Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Herliana Vita. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data dengan FView 9. Bagaimana sih cara menggunakan FView 9? Hal yang harus dipersiapkan sebelum mengolah data di FViews ada dua, yakni siapkan data dalam bentuk file Excel, lalu install aplikasi FViews dan pastikan sudah terregistrasi ya teman-teman. Di sini ada contoh judul penelitiannya, yakni pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Let's begin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam penginputan data ke aplikasi FView 9. Sebelumnya di sini saya sudah buka aplikasi FView 9-nya. Lalu di sini saya juga sudah siapkan data-data dalam bentuk file Excel yang untuk membantu kita memudahkan dalam penginputan data ke aplikasi FView 9-nya ya. Kita langsung aja kita buat create a new FViews work file. Lalu struktur tipenya kita pilih balance panel. Targetnya kita mulai dari 2012, lalu 2016. Number row sectionnya adalah 9. Work file names-nya data panel. Untuk start date-nya ini kita ambil dari judul ya. Di situ ada 2012 sampai 2016. Lalu klik OK. Nah, nanti keluar jendela data panel. Setelah itu, sini kita akan menginput variabel. Variabel kita ke objek, lalu new objek. Kita pilih yang series. Lalu name for objeknya kita tulis size. Lalu klik OK. Kita buka. Lalu kita buka data Excel kita. Di sini kita sudah ada input size ya. Tinggal kita copy saja. Lalu di sini jangan lupa diklik edit. Kalau sudah diklik edit, kita baru bisa mengpastenya. Setelah itu, lakukan secara berulang sampai dengan semua variabel terinput ya. Kita new object lagi, series. Lalu kita isi row. Oke. Open, edit, lalu ke yang luas, kita blok, lalu copy, paste. Lalu buat yang lain juga new object. Nah, oke. Nah, bisa klik edit. Copy lagi, kita paste lagi, buat lagi
Sekarang untuk yang suku, klik OK, open, edit, copy, paste, objek, new object, series, lalu kita ada ISR. Yang terakhir adalah ISR ya. Nah, di sini kita sudah selesai semua ya dalam menginput variabel-variabel dari penelitiannya. Lalu kita akan masuk ke analisis statistik deskriptif. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu quick. Lalu kita ke grup statistik, deskriptif statistik, lalu kita pilih common sample. Nah, nanti akan muncul jendela series listnya. Kita tulis ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Ini merupakan variabel-variabel dari penelitian kita ya. Lalu oke. Lalu akan muncul di sini statistik deskriptifnya, di mana ada mean, median, maksimum, minimum, dan seterusnya. Di sini kalian bisa lihat ya untuk nilai-nilainya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke estimasi model regresi data panel. Untuk langkahnya, yang pertama kita akan mencoba common effect model ya. Common effect model pertama langkahnya kita quick estimate equation. Nah, di sini akan muncul jendela equation estimation. Oke. Lalu kita klik persamaannya lagi, ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Panel optionnya kita pilih none. Klik OK. Nah, nanti kita akan muncul ya di sini dari common effect modelnya. Hasilnya, lalu kita beri nama, klik name. Di sini ada EQ01, kita langsung OK aja ya. Kita langsung kasih nama EQ01 namanya. Oke. Setelah itu kita akan mencoba fix effect model atau FEM. Oke teman-teman, tadi yang CEM kan sudah ya common effect model. Sekarang kita akan masuk ke fix effect model atau FEM. Langkahnya hampir mirip, cuma kita langsung ke estimate aja nih teman-teman. Lalu panel optionnya kita pilih fix, pastikan sudah fix ya. Lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke random effect model atau RAM. Kita ke estimate, masuk ke panel option, kita pilih yang random. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya dari random effect model. Selanjutnya kita masuk ke teknik pemilihan model regresi data panel ya teman-teman. Sekarang kita akan coba namanya uji Chow. Ini kita close dulu, kita buka EQ01-nya, lalu kita klik estimate, cross sectionnya ada di panel option ya. Nih, ini cross section, pastikan dia adalah fix, lalu OK, lalu kita ke view,
ke Fixed Random Effect Testing, Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Kita klik OK, lalu akan muncul di sini uji Chow-nya ya. Di uji Chow, berdasarkan hasil perhitungannya di atas, nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke uji Hausman. Caranya masih sama, EQ1 kita buka. Lalu kita ke estimate lagi. Untuk cross sectionnya dipastikan adalah model random. Oke. Lalu kita OK. Lalu kita ke view lagi. Kita ke Fixed Random Effect Testing. Kita pilih yang Correlate Random Effect Hausman Test. Karena ini uji Hausman ya teman-teman. Kita klik. Lalu akan muncul nilai probabilitasnya yakni 0,6877. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji Lagrange multiplier. Oke, di sini uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas burst pangan. Oke, kita langsung aja mulai. Kita buka EQ01. Lalu kita masuk ke estimate. Cross sectionnya kita pastikan adalah known. Lalu klik OK. Kita masuk ke view. Kita ke Fixed Random Effect Testing lagi. Kita pilih Omitted Random Effect Lagrange Multiplier. Karena ini uji Lagrange Multiplier ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul hasilnya dari perhitungan ini ya. Berdasarkan hasil perhitungan di sini, nilai probabilitas cross section brace pangan lebih besar alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan daripada random effect model ya. Ini untuk lengkapnya di sini kita lihat ya. Oke. Lalu kita akan masuk ke uji F ya. Uji. Oke teman-teman, dari ketiga uji tadi kita dapat simpulan ya. Simpulan dari model regresi data panel yang digunakan yakni uji Chow. Pengujiannya common effect model berbanding dengan random fixed effect model. Fixed effect model nih hasilnya lebih layak digunakan adalah common effect model ya. Lalu di uji Hausman kita ada random effect model dengan fixed effect model. Hasilnya random effect model lebih layak digunakan. Lalu kita yang ketiga tadi ada uji Lagrange multiplier. Untuk perbandingannya yakni common effect model dengan random effect model. Dan yang layak digunakan adalah common effect model. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah common effect model. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah masuk ya ke
ada 3 uji dalam model regresi data panel. Sekarang kita masuk ke uji yang keempatnya, yakni uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dia sebenarnya ada terdiri dari beberapa uji. Nah, di sini yang akan saya kasih contoh adalah uji multikolineritas dan heteroskedastisitas. Oke, sekarang kita masuk ke uji multikolineritas. Uji ini dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Lalu kita masuk ke quick. Untuk caranya, ke grup statistik, klik correlation. Lalu akan muncul persamaan ini, kita klik ya, ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul outputnya ya, seperti ini. Dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi. Di sini paham kan yang maksudnya tidak terjadi multikolineritas itu? Berarti tidak saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Oke. Sekarang kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas, aduh lidahnya kebelet nih. Di sini, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual model regresi data panel. Untuk caranya, kita buka EQ1 persamaannya, lalu kita klik view. Residual diagnosis. Nah, di sini kita pilih cross section dependence test. Oke. Nah, nanti akan muncul output sebagai berikut. Di sini penjelasannya adalah jika nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka hipotesa HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Susah banget ya. Heteroskedastisitas. Maaf nih ya, lidahnya memang suka beli. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke uji F. Apa sih uji F? Uji F itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Jadi di sini untuk mengetahui pengaruh dari XXX penelitian kita terhadap Y penelitian kita. Oke. Di sini langsung aja kita mulai dengan klik persamaan EQ01-nya. Nah, nanti di bawah kita akan lihat nih, ada F statistik ya, dan probabilitas F statistik. Di sini nilai F statistiknya adalah 7,562400. Lalu probabilitasnya adalah 0,000048. Oke.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, setelah itu kita akan masuk ke koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi? Dia menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Ada di mana sih? Nih, dia sama di EQ 01. Kalian bisa baca ada di yang kedua, adjust R-square dengan nilai 0,427173. Ya, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, setelah itu kita ada uji T. Dia menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, di sini tes statistik kita bisa dilihat ya. Di sini ada kolom tes statistik. Oke. Dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Lalu ada probabilitasnya juga. Nah, oke, di sini sudah ketahuan ya hasil-hasilnya. Oke teman-teman, itulah kita telah selesai membahas cara penginputan dan cara kita untuk mengetahui hasil-hasil dari penelitian kita secara statistika. Oke teman-teman, apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, please comment down below. Oke guys? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and like-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.